Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Dan kali ini kita akan membahas tentang Scopus. Ya, Scopus tentunya bagi Anda para akademisi dan peneliti, kata Scopus merupakan sesuatu yang tidak asing lagi, di mana sebuah institusi atau lembaga pengindeks yang merupakan pengindeks terkenal, salah satunya di dunia publikasi. Seperti yang kita bisa lihat, Scopus adalah dari perusahaan Elsevier. Kalau kita lihat banyak jurnal-jurnal yang terbit dari penerbit atau publisher Elsevier merupakan satu grup di Scopus. Scopus adalah lembaga pengindeks untuk jurnal di seluruh dunia. Kita lihat di sini, kita bisa masukkan scopus.com dan seterusnya kita klik Scopus. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas khusus Scopus Preview, ya, di mana Scopus Preview jika Anda tidak mempunyai akses atau institusi Anda tidak mempunyai layanan atau subscribe dengan Scopus, kita bisa hanya melihat di account preview. Jika Anda mempunyai akses atau berlangganan dengan Scopus, bisa di sign in nanti. Sign in, masukkan email tentunya, dan bisa login untuk mendapatkan full akses dari Scopus. Oke, kesempatan kali ini kita membahas dari sisi preview, yang dimana aksesnya mungkin terbatas. Oke, kita lihat di homepage-nya ada Scopus Preview, tertulis di Scopus Preview. Ada cek akses Scopus, ini biasa informasi nanti, dan beberapa konten yang lain. Fitur yang perlu diperhatikan di sini saja, author search dengan source. Oke, kita lihat author search. Ya. Author search ada informasi, sini saya sudah buat nama, author last name, first name, afiliasi, institusi atau lembaga Anda. Oke, kita ambil satu contoh. Untuk tadi saya sudah tuliskan nama, last name. Umumnya nama di Indonesia hanya satu kata. Jadi kalau nama Anda satu kata, bisa dibuat dua di sini, atau hanya satu saja, satu kata saja di belakang, terutama di last name. Nah, kita lihat nanti, kita coba tidak menuliskan afiliasi, bagaimana kita search dulu. Oke, karena nama saya 3 kata, Efizal Abdul Qadir, saya ambil yang di belakangnya, karena umumnya untuk citasi itu mengambil nama di belakang sebagai seperti kita lihat penulisan bibliografi, ada singkatan nama pertama, kedua, dan nama belakang akan digunakan. Kita lihat di sini ada 785 author yang bertuliskan nama belakang Qadir. Jadi untuk Anda mungkin membingungkan, jadi Anda bisa menuliskan afiliasi. Dalam hal ini saya di Universitas Islam Riau. Oke, Universitas Islam Riau. Jadi kita zoomkan spesifik. Oke. Nah, di sini tertulis hanya satu, sudah difilter. Kalau tadi keluar 785, sekarang khusus satu saja. Mungkin di lembaga Universitas Islam Riau hanya saya nama di belakang DKDR. Oke, kita bisa lihat di sini. Kalau kita sudah masuk, kita bisa lihat di author profile. Oke,
Di auto profile, auto detail ini nama kita, ini ORCID ID. Oke, afiliasi di sini kita lihat ada afiliasi Universitas Islam Riau Pekanbaru Indonesia. Subjeknya ada Computer Science Engineering. Ini subjek area berdasarkan publikasi yang kita lakukan, yang kita terbitkan, ya. Nama, ORCID ID, afiliasi kita, dan subjek area sesuai dengan jurnal yang kita sudah terbitkan. Jumlah dokumen, oke. Jumlah citasi 218 by 171 dokumen. Artinya ada 171 dokumen yang mensitasi. Jumlahnya 219. Kenapa berbeda? Mungkin ada satu dokumen itu mensitasi 2. Oke, citasi H index, dan ini grafik citasi. Yang merah itu jumlah citasinya, sementara yang biru jumlah dokumen. Kita bisa lihat di sini 35, di sini ada dokumennya 8, di sini dokumen 12, citasinya 63, di sini 2020 dokumen 3, citasi 27. Oke, untuk informasi detail di bawah ada jumlah artikelnya. Karena ini preview, kita tidak bisa melihat semua full. Yang seharusnya ada 56 artikel, yang ditampilkan hanya ada sekitar 10-an. Oke, sekitar 10 saja yang ditampilkan. Kita nggak bisa melihat karena akses kita terbatas. Oke, informasi lainnya kita kembali. Kalau tadi informasi penulis. Oke, informasi tulis. Jika nama Anda, saya juga bisa menuliskan biasanya disingkatan Rizal begitu, selalu disingkatkan seperti itu. Kita lihat kalau saya singkatkan nama full, Anda bisa menulis juga. Oke, ada 7. Kalau saya spesifik pakai nama depan dan nama belakang, ada 7 yang berafiliasi yang mirip. Berarti di sini saya, oke, Universitas Islam Riau. Nah, sama seperti tadi. Oke, di sini ada edit profile. Kita lihat edit profile. Nanti kita nggak bisa melakukan edit karena harus sign in. Yang melakukan edit hanya yang bisa mengakses account. Berikutnya yang kedua adalah sumber. Oke, sumber ini atau source sangat penting sekali. Kita bisa lihat sumber berdasarkan subject area, title, publisher, ISN. Nah, kita bisa merujuk atau melakukan penelusuran tentang jurnal yang ada di Scopus berdasarkan penerbit subjek area. Kita lihat berdasarkan subjek area. Kalau subjek area kita lihat di computer science, bidang saya computer science. Oke, di computer science kita ambil saja, ada beberapa tick, data communication minimal, kita apply. Nah, ada 2280 jurnal berbasis computer science. Keyword kita ambil tadi network communications, computer science. Nah, di sini ada 2280 jurnal, ya. Oke, kita ambil salah satu jurnalnya, IEEE Transaction on Patent Analysis Machine Intelligence. Scopus coverage area 1978 sampai sekarang, penerbit IEEE. Jadi kita bisa melakukan penelusuran awal, walaupun di account ini preview, tapi sudah lumayan bagus. Sebelumnya kita tidak bisa mengakses lebih banyak, sekarang sudah bagus. Minimal kita dapat gambaran bahwa jurnal tersebut masih terindik di Scopus atau tidak. Oke, kita lihat di sini IEEE Wireless Communications. Kita lihat dari 2002. Yang paling penting nih Scopus covered area yang paling penting diperhatikan, karena ada beberapa jurnal beberapa tahun masuk Scopus dan setelah dilakukan review keluar dari Scopus. Jadi kita perlu perhatikan Scopus covered area ini. Nanti kita akan ambilkan beberapa contoh jurnal yang sudah keluar dari Scopus.
penerbitnya IEEE, ini ada ISSN-nya. Kita balik lagi. Jadi ada banyak jurnal. Nah, dalam penelusuran ini kita juga bisa memfilter. Oke, kita filter jurnal saja. Sekarang ada 2280, itu masuk semua book series, conference, trade publications. Oke, ada 1922 untuk jurnal saja. Yang kalau kita ambil keyword computer science, computer network and communication, computer science. Jadi kita bisa melakukan filtering. Bahkan kita bisa melakukan, kita ingin ambil Q1 saja. Jurnal Q1 yang di computer science. Ada 569. Oke, tadi 2280, ada 1900-an, dan sekarang kita filter lagi semakin menyempit. Ini jurnal yang Q1 saja, quartile ya. Nah, kita bisa juga yang berbasis display open access journal. Hanya yang open access saja. Apply. Ada 91, sedikit sekali. Oke, sedikit sekali. Yang berbasis open access. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas, ini kita bisa explore kalau kita mau subject area, atau berdasarkan titles, atau berdasarkan publisher, penerbit, dan ISN. Nah, berikutnya saya akan contohkan, ambil satu kasus jurnal yang sudah tidak masuk dalam Scopus. Seperti pembahasan pada sebelumnya, untuk Simago kita sudah diskusi. Ini akun Simago yang saya sudah explore. Ini ISSN jurnal tersebut, akun Simago. Kita kembali ke Scopus. Scopus tadi, kita ke source. Kita ke source. Oke, kita ke source dan masukkan ISSN tadi. Ya. Nah, kita lihat ISN yang kita masukkan tadi. Setelah kita melakukan finding, jurnal tersebut adalah International Business Management. Oke, kita klik. Nah, informasi di sini kita bisa lihat source detail jurnal tersebut, International Business Management, Scopus covered years 2019 sampai 2016. Artinya apa? Tahun 2020 jurnal tersebut tidak masuk di Scopus lagi. Jadi berhati-hati kalau kita ingin menerbitkan artikel yang jurnal itu di Scopus, pastikan kita cek dulu di akun Scopus. Sini covered discontinued in Scopus, sudah ada catatannya. Oke. Contoh lain, kita ambil kasus lain, jurnal yang sudah ada. Oke, kita ambil di IEEE Access, jurnal yang sering diakses. Tentunya ini ada sudah masih valid seharusnya. Oke, kita masukkan ISSN-nya. Kita lihat di sini IEEE Access. Kita lihat. Ya, source detail. Source detail IEEE Access. Scopus coverage area tahun 2013 sampai present, berarti sampai sekarang. Penerbit IEEE ISSN-nya. Subjek areanya engineering, general engineering, computer science, and material science. Oke. Nah, ini informasi jurnal yang masih valid, masih tercover sampai sekarang. Kalau yang tadi kita lihat out of cover atau sudah keluar dari jurnal, sudah keluar dari Scopus, list Scopus maksudnya. Nah, informasi lain kita bisa lihat di sini. Ini site score. Kalau di Scopus dia menggunakan site score, bukan impact factor. Oke, 4,9 site score. Kita lihat perhitungannya citasi tahun 2018. Ya, total citasi pada tahun 2018 di jurnal tersebut dibagi dengan dokumen tahun 2015 sampai 2017. Artinya 3 tahun terakhir. Jumlah citasi di tahun 2018 dibagi jumlah dokumen 3 tahun terakhir, dapatlah 4,9. Nah, di sini summary-nya untuk jurnal tersebut 4,9 site score-nya.
SJR ini Simago Journal Ranknya 0,6 2018, ini 2018 ya, 1, dia ada SNP. Oke. Ini saya sudah tunjukkan tadi informasi jurnal yang masih valid, oke, dan jurnal yang sudah di luar, covered discontinued in Scopus, artinya sudah di luar. Ada 2 kasus, jurnal yang masih ada dan jurnal yang sudah keluar. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah tentunya untuk penelusuran seperti yang di materi sebelumnya, kita selalu menggunakan Simago untuk penelusuran awal. Di sini saya sudah dapatkan satu jurnal yang aksesnya sudah terputus, tetapi di covered area ini account Simago, Anda bisa lihatkan di homepage Simago seperti materi sebelumnya. Ya, ini account Simago ketika Anda melakukan penelusuran. Oke. Covered areanya 2014 sampai ongoing. Artinya masih berlaku di Simago, sudah masih berlaku. Kalau kita lihat di jurnal yang lain tadi, International Business Management tadi, di sini di IBM ini, di Simago pun juga sudah cancel 2019 sampai 2016. Kita bisa lihat sama 2009 sampai 2016, 2009 sampai 2016. Tetapi di jurnal ini di Simago masih ongoing. Kita akan cek di Scopus apakah masih valid atau tidak. Oke. Kita akan search berdasarkan ISN, hanya memasukkan ISN saja. Oke, kita masukkan ISN, kita search. Nah, kita lihat ini jurnalnya, jurnal Telemedicine Electronic in Computer Science, Computer Engineering maksudnya, Computer Engineering. Oke, kalau kita lihat tadi jurnalnya di sini masih ongoing dari 2014 sampai sekarang ongoing. Ini jurnal Telecommunication Electronic and Computer Engineering, Scopus covered years from 2014 sampai 2018. Covered discontinued in Scopus. Artinya apa? Publikasinya hanya di cover dari 2014 sampai 2018. Sudah ada tertulis discontinue. Ya, discontinue. Artinya apa? Jika tahun ini kita menerbitkan artikel di jurnal tersebut, ya, tidak lagi masuk ke dalam database Scopus. Contoh sekarang tahun 2020, kita akan submit jurnal artikel ke jurnal ini dan diterbitkan di tahun 2020, tidak lagi terindeks di Scopus karena hanya cover 2014 sampai 2018. Seperti yang disampaikan, kita harus berhati-hati walaupun penelusuran awal kita menggunakan Simago yang tertulis 2014 sampai ongoing artinya masih berjalan sampai 2020, tetapi belum tentu, kita harus cross check lagi di Scopusnya. Buktinya ini sudah tidak masuk lagi. Oke. Ini saja untuk account preview yang dapat digunakan secara umum. 2 fitur ini, outer search, kita tidak bisa melakukan analisis lebih detail karena akses kita terbatas, termasuk kita tidak bisa mengakses dokumen juga, ya, dan source. Tetapi informasi untuk penelusuran awal jurnal sudah cukup bagus. Kita bisa melihat apakah jurnal itu masih terindeks di database Scopus atau tidak. Untuk mengambil keputusan sebelum kita mensubmit artikel kita atau paper kita di jurnal tersebut. Demikian informasi untuk Scopus preview, dan kita akan membahas lebih detail untuk Scopus yang berlangganan atau bisa akses di account yang bisa diakses di Scopus pada materi lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini
dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.